Revolusi Marketing 1.0 sampai dengan 6.0. Persembahan dari kami di property.com, platform properti yang siap bantu properti untuk jualan lebih efisien dan terpercaya. Malam ini kita akan bahas hal yang jarang dibahas, tapi penting banget buat kamu yang pengen ngerti lebih dalam dunia marketing, bisnis, dan juga mindset jualan di era digital. Kita kedatangan tamu spesial malam ini, ada Mas Irvianda Aziz, seorang afiliator dan praktisi digital yang udah kenyang nih pengalaman di dunia pemasaran online. Dia akan membimbing kita memahami bagaimana uang dan strategi marketing berevolusi dari zaman barter sampai ke era digital hari ini. Jadi pastikan kamu simak sebaik-baik karena banyak insight yang menarik yang bisa langsung diterapin di dalam dunianya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kepada Mas Rian Dajis dipersilakan. Ya, suaranya masuk nggak? Ya, masuk Nih Mas Aman. yang di HP nggak? Di sini belum nggak ada pengaturannya, pengaturan ganti backgroundnya. Ada nggak Mas? Lanjut aja. Ya, oke. Sebelumnya terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Oke, sebelumnya teman-teman boleh di absen dulu dong. Apa namanya? Maksudnya ini udah jadi marketing rata-rata udah berapa lama? Pengen tahu dulu. Di kolom chat aja deh kalau emang sisa sinyalnya jelek. Boleh di chat. Nah, oh ada. Oh 3 tahun. Wah mantep. Kalau udah 3 tahun berarti udah seluk-beluknya lebih paham ya. Kalau oke udah 2 tahun Mas. Ya sebelumnya perkenalkan nama saya Irpian Aziz. Saya dulu sebenarnya saya tuh kuliah mah di jurusan kesehatan yaitu teknik gigi di Poltekkes Negeri Jakarta 2. Nah, namun karena memang saya itu sebelumnya memang menyukai bisnis ya. Saya memang suka bisnis dari mulai saya SD saya udah mulai jualan, pernah jualan di pasar, SMP saya juga pernah jualan, SMA dan sampai sekarang emang hobi saya jualan itu ya. Jadi makanya saya mempelajari ya kurang lebih banyak tidaknya tentang marketing dan ya hal-hal yang berkaitan dengan jualan itu gitu. Jadi di sini saya sebenarnya bukan praktisi memang cuman yang enggak pro-pro banget lah. Jadi intinya saya mau sharing aja apa yang saya pahami tentang ini apa tentang uang dan marketing gitu. Karena kalau teman-teman mungkin ada yang tahu dan ada yang tidak gitu ya, yang sudah tahu atau belum. Sebenarnya dua hal ini sangat berkaitan ya teman-teman ya. Kenapa adanya marketing dan kenapa adanya uang. Oke. Langsung aja kita mulai ya. Kira-kira udah pada siap belum? Coba di kolom chat. Udah udah pada siap buat Siap, Mas. materinya? Lanjut. Oke, terima kasih. Eh di sini ada berapa? 11 orang ya. Nah, pertama-tama sebelum kita ngomong lebih jauh tentang keuangan gitu ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah paham dan yang belum gitu ya. Karena memang kalau kalau saya sendiri ya, selama saya sekolah kita tidak diajarkan uang itu kita diajarin akuntansi nih. Kita akuntansi diajarin tentang neraca segala macam, tapi nggak diajarin kenapa sih harus ada uang. Mungkin diajarin sebesar kayak barter itu mungkin diajarin. Cuma bukan itu. Sebenarnya bukan cuma itu yang saya di sini yang ingin saya breakdown ya. Jadi teman-teman kalau teman-teman tahu ya saya sebut sejarah nih eh, tahun 1907 gitu ya. Waktu itu ini kembali kita ke tahun
abad 19 di Amerika gitu. Karena kenapa saya ngiringnya ke Amerika? Karena Amerika itu yang nanti akan menjadi pusat apa ya namanya peradaban tadi gitu. Pusat peradaban uang itu ke Amerika. Nah, tahun 1907 itu ada yang namanya krisis, terjadi krisis yang namanya disebut kalau Inggrisnya itu eh, the panic panic of 1907 gitu. Jadi di mana ada berita kalau eh, di mana bank-bank itu kolaps gitu. Bank-bank itu kolaps dan harga-harga itu melambung gitu kan, harga melambung tinggi ya. Akhirnya karena hal tersebut gitu, karena hal tersebut akhirnya banyak orang-orang yang mengambil uangnya di bank gitu. Karena uang itu yang tadinya saya bilang uang itu yang tahun itu belum ada pusat bank atau Federal Reserve, bank itu nggak bisa ngebalikin uangnya lagi gitu. Bank nggak bisa ngebalikin uangnya lagi kepada para nasabah gitu. Karena uang mah karena uang dicetak ada gitu, tapi dipinjam-pinjemin lagi pas mau diminta nggak ada gitu. Nah, akhirnya ada muncul salah satu tokoh bankir gitu. Kalau teman-teman tahu namanya itu JP JP Morgan ya. Nah, JP Morgan itu salah satu bankir. Kenapa harus JP Morgan nih? Kalau teman-teman nanya, kenapa harus JP Morgan yang ngurus? Karena saat itu Amerika pemerintahannya nggak bisa ngurusin, nggak bisa ngebuat peraturan gimana caranya supaya uang itu nggak kayak gini kejadiannya, gitu. Akhirnya si JP Morgan yang saat itu seorang bankir dan 7 orang lainnya seperti salah satunya namanya Henry Davidson gitu kan, terus Senator Nielsen itu mereka berunding di Jekyll Island. Nah, kenapa 7 orang itu? Kenapa 7 orang itu? Coba siapa di sini ada yang tahu kenapa harus 7 orang itu yang ngurus uang satu negara itu? Ada yang tahu nggak? Pernah dengar nggak? Atau ada yang pernah sedikit paham? Ada yang pernah tahu? Coba boleh di kolom chat. Ada yang tahu? Kenapa harus 7 orang itu? Iya, PPT boleh di-share. PPT boleh di-share ya. Nah, sekalian sambil PPT boleh di-share. Nah, oke. Ya kita sekarang ya coba next next slide-nya apa tuh? Sejarah uang. Coba next next slide. Nah, oke, situ dulu ya. Oke, sekarang kita breakdown yang ini ya. Kenapa rumah makin mahal? Karena nilai itu soal persepsi sama kayak uang. Nah, ini sekarang saya lagi bahas uang gitu kan. Kenapa tadi kalau ada yang belum tahu kan, ada yang belum tahu kenapa kok 7 orang ini yang harus ngerundingin tentang uang. Karena 7 orang ini dia menguasai seperempat harta di dunia gitu. Contoh misalkan di dunia ini ada 2 triliun uang misalkan kekayaan. Nah kan 2 triliun berarti 0,5 ya berarti ya 0,5 uang triliunnya itu 0,5 triliun itu dimiliki sama 7 orang. Jadi kaya banget nih ini orang ini nih 7 orang ini pada kaya banget nih. Kayak ada Frank Vanderlip ya kan, Paul Warburg dan banyak lagi ya 7 orang itu. Sampai-sampai saking mereka kayanya rapat ini diadakan ya kan di Jekyll Island Clubhouse ya. Kalau kalian tahu mungkin Miami Beach gitu ya. Kalau kalau teman-teman yang suka nonton Timothy yang suka dugem gitu mungkin teman tahu ya apa klub-klub kayak gitu, klub-klub kayak malam. Cuman itu kan klub-klub malam yang semua orang bisa masuk ya. Maksudnya orang-orang yang menengah juga bisa masuk kecuali dia kalau emang dia punya uang. Tapi seberapa eksklusifnya apa namanya Jekyll Island itu nggak semua orang bisa masuk karena ada minimal harta yang harus dia miliki buat masuk ke situ. Nah, saking eksklusifnya juga nih ya. Tahun rapat ini diadakan tuh tahun 1907 gitu. Cuman cuman rakyat-rakyat itu pada
pada tahu kalau ada pertemuan itu tahun 1930. Jadi 20 tahun lebih nggak ada yang tahu kalau pernah ada pertemuan seperti itu. Jadi memang ini tuh kalau dibilangnya sebutnya para elit gitu ya. Jadi para elit itu kan dia yang mengatur semuanya, yang mengatur berita segala macam itu para elit. Akhirnya dia, nah kenapa rakyat nggak boleh tahu gitu kan? Pertanyaannya gitu. Kenapa rakyat nggak boleh tahu? Lah kalau rakyat tahu, oh 7 orang ini yang ngatur gua nih duit. Ya. Akhirnya mereka bakal merasa begini. Oh berarti nanti ujung-ujungnya nih setiap program yang mau gue lakuin, ya setiap program yang akan diberikan kepada rakyat itu tujuannya adalah untuk membuat semakin kaya para bankir itu, para elit dari bankir itu, gitu. Ya nggak apa-apa. Nah jadi karena memang tujuannya memang, tapi memang kalau kita tanya lebih dalam lagi, memang tujuannya seperti itu gitu. Tujuannya memang gimana caranya si bankir itu semakin kaya gitu. Tahun 1907 akhirnya rapat. Nah, terbentuklah akhirnya ya, terbentuklah itu. Mereka rapatin apa aja? Mereka pengen nih uang itu diatur. Karena pada tahun 1907 sebelum pada jauhnya 1907, 06, 05 ke belakang itu uang itu bank itu nggak ada yang pusat, nggak ada yang ibarat kayak sekarang mah bank BRI gitu atau nggak mungkin Bank Banten, Jabar Banten, kita di Indonesia aja Jabar Banten, ada lagi bank Padang misalkan bank ini, cuma bank Padang, bank Jawa, bank Banten ini nggak ada yang ngatur, nggak ada bank Indonesia yang pusat, nggak ada. Akhirnya mereka itu semua ya sesuai dengan regulasi mereka masing-masing gitu. Nah karena nggak ada yang regulasi, akhirnya kan ketika ada masalah itu kan seperti ini krisis, akhirnya mereka nggak bisa balikin karena uang tadi itu sebenarnya udah dipinjam-pinjam ke orang gitu, kehabisan akhirnya. Nah mereka rapat ini gitu, 7 orang rapat ini mereka tuh membuat yang namanya pembentukan bank sentral gitu. Nah diantaranya yang pertama mereka itu mengatur uang, suplai uang ya, mengatur suplai uang. Yang kedua menjadi penyelamat saat krisis. Jadi saat itu kalau ada krisis, ya udah semuanya lepas tangan, bingung juga. Akhirnya yang menderita siapa ya? Rakyat lagi gitu. Dan yang ketiga tujuannya adalah menstabilkan ekonomi gitu. Tujuannya itu supaya ekonomi kedepannya lebih stabil gitu, nggak cepat goyang sedikit langsung kolab. Goyang dulu mah, dulu sebelum 1907 yang saya tahu gitu kan, yang saya baca secara sejarah, kalau ada krisis sedikit langsung kolaps, krisis sedikit langsung kolaps gitu. Bayangin aja kalian hidup di mana ketika ada krisis sedikit kita langsung kolaps. Contoh tahun 2020 kita tahu kan, ada krisis seperti itu langsung kolaps, gak ada yang ngatur gitu. Bayangin aja, contoh misalkan kita teman-teman bayangin kita berada di daerah di negara Zimbabwe, ya kan, yang dimana dia sampai bikin, saking kolapsnya dia bikin uang 1 triliun itu dalam satu lembar, 1 triliun dolar Zimbabwe, saking mereka itu mencetak uang sebanyak mungkin. Tapi apa hasilnya? Nggak ada hasilnya. Buat beli 1 telur juga nggak bisa gitu, karena tadi apa, ada supply and demand. Nah, nanti saya jelaskan ke belakangnya. Oke, setelah 1907 tadi ada rapat, akhirnya gitu kan dibawa itu ke rapat persidangan. Ibaratnya kalau sekarang itu ke DPR ya, ke MPR kita sidangin gitu. Nah, yang membawa sebenarnya kalau ngomong-ngomong sejarah ini ya, ngomong-ngomong tentang pembentukan sejarah bank sentral ini sebenarnya sudah lama pengen gitu, sebelum 1907 itu udah ada rencana seperti itu. Cuman para apa ya namanya, para anggota legislatif nggak setuju gitu karena lebih berpihak kepada orang-orang kaya gitu. Akhirnya karena lebih berpihak kepada orang kaya, oh janganlah, kasihan nanti rakyat yang menderita gitu. Nah akhirnya karena udah semakin lama terus ada seperti itu, terus ada konflik, ada krisis, rusak ya kan. Nah setelah itu kalau teman-teman tahu, kalau teman-teman itu 1907 dirapatkan lagi yang tadi setelah 7 orang ini, 7 orang ini bertemu di Jekyll Island, ya kan? Mereka membawa ke sidang paripurna dengan dipimpin oleh presiden saat itu Woodrow Wilson kalau nggak salah ya. Koreksi kalau salah. Nah, dibilangin oke, kita sekarang pengen membuat misalkan
apa ya namanya, Federal Reserve Act disebutnya, Federal Undang-Undang Pengaturan Keuangan gitu, Undang-Undang Pengaturan Keuangan. Nah, tapi ditolak gitu, ditolak. Kali ini pun sama, tetap ditolak gitu kan. Nah, dan plan dan apa sih namanya, tujuan pembuatan ini itu disebut namanya planning ya, disebutnya planning. Nah, planning itu disebutnya planning Aldrich gitu, karena salah satu 7 orang ini ya ada yang namanya Aldrich kan ya. Nah, tapi idenya nggak mati itu kan ya. Terus gimana caranya, diiming-imingi gimana supaya apa namanya, supaya gimana ya, peraturan ini tuh disahkan gitu sama semua legislatif menerima. Akhirnya dibuat sedemikian mungkin agar seolah-olah gitu ya, seolah-olah sistem ini apa namanya, mendukung kepada rakyat gitu, lebih sepenuhnya kepada rakyat, kebaikan rakyat lah ujungnya. Padahal mah itu hanya omong kosong gitu sebenarnya, kalau kita tahu sebenarnya gitu kan. Nah, akhirnya karena udah dibolak-balik revisi segala macam, tanggal 23 Desember 1913 disahkan gitu. Disahkan akhirnya gitu. Dengan disahkannya itu disebutnya Federal Reserve System atau Federal Reserve Act atau Undang-Undang Pengaturan Keuangan gitu. Di mana cara strukturnya tuh unik. Dibentuk 12 bank sentral gitu kan. Yang tadi saya bilang, bank sentral tetap ada ya, bank daerah itu tetap ada. Cuma ada tadi satu bank yang pusat. Nah, saat itu disebutnya Bank Federal Reserve Board. Itu ada di Washington DC gitu. Nah, dan yang lebih parahnya lagi, padahal yang ngebantu adanya undang-undang ini kan pemerintah gitu kan. Yang tadi salah satunya Presiden Woodrow Wilson. Tapi pemerintah itu nggak boleh ikut campur dengan sistem keuangan gitu. Jadi mau kayak gimana pun, mau hancur mau enggak, pemerintah jangan ikut campur dah gitu. Jadi kayak gue udah bantuin tapi kok gue nggak dianggap gitu, gitulah kurang lebihnya ya. Nah, akhirnya terjadilah gitu ya, 1913 terjadilah, disahkan itu dengan uang itu dikontrol, stabilitas ekonomi dikontrol gitu kan. Nah, terus tahun 1913 ya kan, tanggal 1913 bulan Desember kalau nggak salah itu terjadi yang namanya Perang Dunia Satu gitu. Nah, oh ya teman-teman, kita breakdown dulu ya. Jadi saat itu tahun 1907 tadi, saat itu uang itu masih di backup dengan emas. Jadi Federal Reserve Banking, apa maksudnya, ada backing emas, apa namanya, petrodolar gitu. Jadi dulu gini, sistemnya tuh kalau ada emas, ada uang sekarang satu dolar uang gitu, $1 ya $1 gitu kan, itu sama dengan misalkan 1 gram emas. Yang saya tahu tuh 0,89 gram ya. 0,89 gram emas. Jadi kalau nggak ada emasnya, nggak boleh nyetak uang gitu. Itu tahun 1907 itu masih menggunakan sistem itu, masih. Kita itu belum ada bobroknya, belum terlalu bobrok lah, walaupun memang udah bobrok karena diatur oleh 7 orang tadi. Nah, Nah, terus 1913 tadi setelah itu, karena ada Perang Dunia Satu yang dimana salah satunya Inggris gitu kan. Nah, Inggris itu saat itu 1913 itu Amerika itu belum terlalu menguasai pasar. Jadi dulu kalau kita beli rata-rata uang itu yang dipakai itu adalah uang pound sterling. Uang dolar belum dipakai gitu. Nah, dan Inggris juga yang menggunakan sistem itu. Jadi adanya sistem satu pound sterling harus ada emas berapa gram, ada satu pound sterling ada berapa emas, ada satu pound sterling. Nah itu sama, semua negara tuh punya backingan emas masing-masing, bukan cuma Amerika doang, semua negara punya gitu. Nah makanya kenapa Amerika itu selalu menjadi pionir, karena ketika Amerika kayak gini rata-rata semua negara kayak gitu. Makanya kita kalau ngomongin tentang sejarah seperti ini ya kembali ke Amerika gitu ya teman-teman. Nah setelah saat itu gitu, karena
Inggris itu kalah gitu kan. Inggris itu kalah perang. Inggris kalah perang. Akhirnya karena dia kenapa dia bisa kalah? Kalah kan. Dan dia dengan karena dia perang kan akhirnya dia kan butuh senjata gitu. Akhirnya dia membeli senjata ke Amerika gitu. Dia membeli senjata ke Amerika. Nah, kalau dia beli kan dia juga bukan ngasih uangnya doang, dia ngasih emasnya juga dong gitu. Akhirnya Amerika banyak emas tuh. Masuk emas semua rata-rata negara Rusia, Inggris, Jerman saat itu perang dunia satu itu. Uang dan emasnya pada masuk tuh ke Amerika. Akhirnya Amerika kaya karena dia menjual pasokan emas gitu ya. Dia punya emas yang banyak sekali gitu. Nah, akhirnya itu setelah saat itu karena emas itu punya dimiliki oleh Amerika gitu banyak. Akhirnya dibuat udah sekarang itu kalau pengen beli apa-apa jangan pakai pound sterling lagi. Gua nih punya emas banyak gitu. Gua punya emas banyak. Jadi tenang aja lu kalau beli apa-apa pakai dolar gitu. Lu beli apa-apa pakai dolar aja. Nah, tenang aja kok di backingan di dolar ini juga di backing kok sama emas. Akhirnya semua orang beli tuh, semua negara tuh. Beli dolar banyak. Gue beli dolar gitu. Tapi yang megang emasnya itu cuma Amerika doang gitu. Yang negara lain cuma dapat dolarnya doang, nggak dapat emasnya. Gitu liciknya. Itu permainan Amerika liciknya seperti itu. Jadi teman-teman bayangin beli barang dijanjinya ada emas, tapi yang boleh melihat emasnya ya cuma si orang yang jual itu. Bayangin. Tapi karena memang nggak ada pilihan lagi, mereka negara-negara saat itu nggak punya kekuatan lagi karena memang emasnya juga udah habis ya. Mau nggak mau ya harus nurut gitu kan. Nah, dibekuk dulu. Nah, akhirnya tahun 1938 ya, Amerika juga bukan negara yang tidak pernah perang gitu. Perang dunia kedua Amerika juga perang gitu. Salah satunya dia membantu Vietnam. Bayangin, dia membantu Vietnam dan kalah juga gitu. Kalah juga akhirnya emas dia juga habis sebenarnya. Akhirnya negara lain gitu. Negara lain yang tadinya juga diiming-imingi gua ada emasnya, dan semakin banyak negara-negara beli emas kok, beli dolar kok, ini kayaknya dolar itu banyak banget ya, emang bener ya ada emasnya gitu. Orang kan bingung, ini dolar dicetak dikasih ke gue banyak nih, tapi emang ada bener emasnya. Padahal sebenarnya nggak ada emasnya, karena tadi dia juga udah kalah perang tahun 38 tadi, gitu kalau ya tahun 38 juga dia kalah gitu. Terus akhirnya tahun 70 gitu kan, tahun 1970 gitu. Ya udah karena memang Amerika udah nggak punya emas lagi, negara-negara lain juga udah nggak punya emas gitu kan, emas mungkin itu akhirnya saat itu, tapi kelicikannya Amerika saat itu juga saat dia membeli peralatan perang gitu. Kalau negara-negara lain contoh Jerman waktu dia beli perdagangan beli senjata perang gitu ya, dia membelinya ke misalkan ke Amerika, dia yang membelinya menggunakan uang yang di belakangnya ada emas. Tapi bayangin aja kalau Amerika dia nggak kayak gitu, dia beli emas, dia beli alat perang, senjata perang gitu kan, tapi dia nggak sepenuhnya pakai emas gitu. Jadi kadang-kadang ada uang yang nggak ada backup emas dia pakai gitu. Jadi akhirnya udah bobrok tuh, udah ada kelicikan di situ. Bayangin aja. Jadi memang Amerika kalau kita belajar kenapa Amerika itu kalau bisa dibilang Amerika licik ya, licik tapi dia cerdik gitu. Licik tapi cerdik. Memang sejarahnya seperti itu. Kalau memang teman-teman pengen membuktikan apa omongan saya silakan ya, teman-teman boleh cek balik tuh di buku-bukunya sejarahnya seperti itu atau enggak gitu loh. Nah, setelah terjadi seperti itu gitu kan, akhirnya karena emas itu udah enggak, Amerika juga kehabisan emas. Tahun 71 ada yang namanya perjanjian Bretton Woods. Perjanjian Bretton Woods yang tadi ya, dia bilang ya udah sekarang akhirnya semua Amerika mah udah nggak pakai emas lagi gitu kan, karena dia juga udah habis emasnya, udah Amerika udah nggak pakai emas lagi dah, sekarang mah cetak aja gitu. Akhirnya karena Amerika main cetak aja, semua negara juga ngikutin kan. Tadi kalau saat Amerika itu ngikut, kalau Amerika itu membuat sistem, semua negara itu membuat sistem juga sama dengan Amerika, duplikatannya aja gitu. Nah, buat kayak gitu. Jadi main cetak aja. Makanya kalau kita teman-teman eh, kerja gitu kan, kalau kerja kita menjual waktu kita untuk uang gitu, yang dimana yang di atas tadi, yang orang-orang yang elit yang membuat cetak uang itu dia tinggal ngambil, sedangkan teman-teman yang membeli, yang kerja 1 bulan gitu ya,
Saya nggak mencapjelek, maksudnya gini, di marketing ini mungkin teman-teman nggak berpatokan kepada hal itu, karena teman-teman ada bonus gimana kalau dia beli dapat 5 atau 7, yang closing teman-teman kan bisa dapat banyak gitu kan. Makanya kenapa saya suka jualan, karena saya sudah mengerti itu gitu sebelumnya. Gue kalau jual waktu saja gitu, pas saya dapetin uang ini udah inflasi gitu, daya belinya udah berkurang. Yang tadinya beli 3 juta dapat misalkan beli motor apa Aerox baru gitu. Nah, 1 bulan ke depan saya belum tentu bisa beli motor Aerox baru dengan harga 3 juta gitu. Itu karena kenapa? Karena uang dicetak semaunya dia. Sedangkan sistem ekonomi itu ada namanya supply and demand, ada permintaan, ada penawaran. Ya, misal barang itu sejatinya terbatas, gitu. Barang itu terbatas, tapi uang itu banyak, akhirnya nggak berharga dong karena semakin dia banyak gitu. Bayangin aja teman-teman. Jadi uang banyak, barangnya terbatas, akhirnya uang yang nggak berharga. Makanya kenapa? Ibarat kata, kenapa kok emas tuh makin mahal? Kenapa kok tanah makin mahal? Karena emas dan tanah gitu, atau mungkin Bitcoin semakin mahal. Bukan Bitcoin atau emas atau tanah yang semakin mahal, tapi uangnya yang semakin nggak berharga begitu teman-teman. Makanya kalau teman-teman lihat ya, kalau teman-teman ada yang punya uang dolar, coba deh lihat ya, di apa di tengah-tengah tulisan uang dolar itu ada namanya Novus Ordo Seclorum. Itu artinya, itu kan bahasa Latin, itu artinya tatanan dunia baru. Nah, dunia barunya itu mengarah ke situ. Itu jadi maka terus kita kembali lagi nih, udah setahun setelah itu, itulah bobroknya keuangan dunia, yang dimana Indonesia juga duplikat ya, plek ketiplek, emang nggak dimodifikasi, enggak ya, memang sama, kurang lebih seperti itu sejarahnya. Nah, kembali kita sudah tahu itu, kita breakdown dulu nih, kembali ke belakang. Ya, tahun 10.000 sebelum Masehi gitu ya teman-teman, kalau teman-teman pernah tahu. Jadi sebelumnya ketika seseorang membeli apa ya? Ketika seseorang eh, membeli barang gitu. Dulu ada namanya zaman sistem batu ya, ada sistem batu. Makanya dia di zaman batu itu orang-orang ya beli sesuatu dengan barter gitu. Namun kekurangan dari barter ini, pasti kan teman-teman juga tahu ya. Kekurangan dari barter ini ketika misalkan saya pengen beli pulpen ini gitu, contoh saya beli pulpen, tapi teman saya si Fulan gitu punyanya mikrofon, misalnya punyanya mikrofon, sedangkan ini kayaknya lebih berharga ini nih daripada pulpen, maka banyak tuh konflik yang ibaratnya gue nggak seret nih, masa gue dapat segini doang padahal gue jualnya ini. Nah, itu kekurangan dari sistem barter, ya kan, barter kekurangannya di situ. Nah, kembali lagi breakdown lagi gitu kan ke tahun 3000 sebelum Masehi, kembali ke sini gitu ya, semakin ke sini. Nah, uang itu, alat tukar itu sejatinya waktu itu menggunakan kerang ya, menggunakan apa ya namanya, menggunakan barang-barang yang berharga. Contohnya kalau waktu itu kerang ada gitu kan. Nah, itu dia digunakan juga, tapi kekurangannya ada juga kekurangannya. Apa kekurangannya? Misalkan kalau kerang dia memang bentuknya sama ya, semuanya bentuknya sama, tapi kekurangannya dia itu nggak bisa ini teman-teman, dia nggak bisa, kalau kelindes hancur gitu. Sedangkan ya sedangkan sejatinya nilai alat tukar itu kenapa? Sekarang saya tanya sama teman-teman, kenapa harus menggunakan emas? Coba ada yang bisa jawab? Kenapa dulu gitu kan? Kenapa kita di backingnya harus dengan emas? Saya coba pengen tanya. Selain daripada si emas itu langka, selain daripada itu apa? Coba saya pengen tahu, tanya sama teman-teman. Kenapa uang itu emas itu dijadikan sebagai standar untuk alat tukar? Ada yang tahu nggak, selain dari dia itu langka? Kenapa? Atau boleh ngomong, boleh tulis di kolom komentar, boleh. Ada yang tahu? Jadi supaya
ada interaksi aja ya, supaya saya nggak, ibarat kata kita kan, saya niatnya mau sharing gitu. Coba teman-teman ada yang tahu nggak kenapa emas itu dijadikan standar alat tukar gitu? Ada yang bisa jawab? Halo? Halo, tes. Iya. Halo? Ada yang bisa jawab nggak nih? Halo, Eh, tes. Langka dan dicari banyak orang karena raja dulu banyak sekali emasnya. Oke. Ada lagi yang lain selain dari langka? Ada lagi? Selain dari langka, kenapa harus emas? Kan orang sekarang tuh, wah kemarin apalagi rame tuh, emas banyak dicari. Wah orang-orang pada beli emas harga 1 gram sekarang 2 juta. Kenapa sih harus emas gitu? Ya kan? Halo, Kenapa harus emas? Sekarang saya pengen tanya. Ini nanti kita ke marketing, ini ada kaitannya gitu, ada kaitannya. halo Coba tes. enggak? Ya, tes ini masuk. Ya, Mas Ripa gimana? Ah, oke, sekarang gini deh, saya ini aja ya. Eh, Sekarang karena mungkin yang lain ada gangguan kali ya. Jadi intinya kenapa emas itu dijadikan sebagai nilai nilai apa alat tukar? Karena emas itu sejatinya dia punya nilai intrinsik. Contoh kenapa kekurangan dari kerang ini dia nggak dipakai? Karena pertama kerang tadi kalau kelindes mobil dia pecah, gitu. Dia kelindes mobil dipecah. Nah, atau enggak dia jatuh pecah. Emas mau kita bakar sampai dia meleleh lagi itu tetap emas. Kita lebur lagi jadi emas gitu. Makanya sejatinya nilai alat tukar uang itu, alat tukar itu sejatinya harus mempunyai nilai intrinsik, nilai yang ada di dalam dirinya gitu. Kalau dia nggak di dalam dirinya, ya kayak misalkan kerang, ya udah. Masa saya beli punya kerang nih, punya alat tukar kerang, saya nggak sengaja jatuh, pecah, ya kan rugi dong. Masa kayak gitu, itu benar-benar harus dijaga banget. Itu kan nggak bagus banget. Jadi kalau misalkan kalau rumahnya di dalam pedesaan sedangkan jalannya rusak terus dia kegoyang-goyang dan dia pecah, kan nggak efisien. Nah jadi kenapa pakai emas? Karena emas itu yang tadi dia bilang dia punya nilai intrinsik tadi teman-teman, gitu. Nah akhirnya pada tahun 6000 gitu kan, 600 sebelum masehi kurang lebih. Nah, maka menggunakan emas itu dari 6000 menggunakan emas. Udah bukan pakai ini lagi, udah nggak pakai barter, udah nggak pakai alat-alat, nggak pakai garam, nggak pakai kerang, biji besi itu enggak, ya kan? Nah, terus uang kertas itu ada dari mana? Nah, itu tahun 800 sampai 900 sebelum Masehi. Itu ada di Cina. Cina pelopornya itu namanya dinasti Tang gitu. Jadi dulu itu kan kenapa dibilang kalau kekurangan, tapi Mas juga kalau dia punya kelebihan, tapi dia juga punya kekurangan. Gitu. Makanya kenapa harus ada backingan itu? Karena Cina apa dinasti Tang ini ya kan, ini dia menggunakan uang nota. Uang nota itu dia itu terbuat dari kulit ya, kulit. Ya saya nggak tahu, mungkin kulit kulit hewan kali. Intinya dia terbuat dari kulit. Nah, awalnya sejak awalnya itu uang itu diperuntukkan begini. Karena emas, misalkan saya punya 1 kilo emas, nggak mungkin dong saya bawa-bawa begini kan, berat dan besar juga gitu. Gimana nyimpennya? Dan kalau ada yang ngerampok kan kelihatan banget, oh bawa ini bawa emas nih gede gitu. Nah akhirnya dibuatlah uang kertas ini, uang fiat kalau namanya, fiat currency. Tujuannya supaya kalau kita kemana-mana gitu, kita itu nggak perlu bawa emas. Coba deh teman-teman, kalau teman-teman bawa emas sekarang, teman-teman ke negara misalkan yang ada di Afrika tuh, Nigeria. Coba teman-teman yang sekarang lagi konflik. Gak mungkin teman-teman bisa bawa emas di daerah situ. Jangan kan emas, uang aja bisa ditangkap karena sekarang di sana kan lagi nggak aman ya. Banyak apa ibarat kata satu kubu lagi berantem gitu. Gitu. Jadi nggak bisa teman emas tadi niatnya tuh uang fiat itu supaya mempermudah alat membawaannya, tapi dia nggak punya nilai intrinsik. Kenapa nggak saya bilang nggak punya nilai intrinsik? Karena bayangin aja uang kertas tinggal dibakar ya udah,
hilang jadi abu, sama kayak kerang tadi, dia keinjak juga pecah, tapi emas tadi dia nggak pecah, cuman dia berat. Jadi setiap barang itu memang punya kelebihan dan kekurangan, makanya dibuat uang itu tadi, uang kertas, tujuannya supaya kita kemana-mana ya kan nggak bawa emas gitu, supaya menghilangkan kekhawatiran atas kehilangan. Maka dulu gitu ya, ketika kita nyimpan uang, menyimpan emas di bank gitu, kita pengen uang nih, kita pengen uang misalkan $1 gitu, kita punya emas 20 gram, oke, jadi uang fiat itu sebagai jaminan kalau kita tuh punya emas. Jadi kalau si uang itu hilang ya kan, nah berarti kita ya uang kita yang di bank, apa, emas kita yang di bank itu nggak ada karena kita nggak punya kwitansinya ibarat kata. Jadi kayak kwitansi jadi sebetulnya saat itu uang itu awal-awal tuh jadi kwitansi, jadi sebagai alat bukti kalau gue tuh udah punya nih emas gitu. Nah, tapi karena tadi saya cerita, karena ada konflik segala macam di Amerika, yang pada akhirnya si uang tadi itu nggak di backing lagi sama emas. Bayangin aja teman-teman punya uang gitu kan, uangnya nggak berharga, sedangkan teman-teman kerja capek buat nyari itu. Sedangkan elit di atas yang tadi saya bilang memang dari awal kan 7 orang tadi juga para elit bankir. Mereka udah mengatur semua itu supaya apa ya namanya, supaya yang orang-orang merakyat itu kebanyakan bakal jadi rakyat biasa aja, jangan jadi orang tinggi gitu. Memang seperti itu. Makanya itu kan sistemnya curang. Ya makanya kita harus belajar mencurangi lagi. Nah, salah satunya teman-teman yang sekarang jadi marketing, teman-teman ini nggak menjual waktu sepenuhnya untuk uang. Karena teman-teman ada yang dia jual, ada yang teman-teman jual. Contoh, misalkan kalau teman-teman bulan ini closing 5, ya kan, bakal dapat bonus. Bulan depan closing 10, bonus lebih besar lagi. Nah, coba bayangin aja kalau teman-teman yang misalkan, saya nggak menjelekkan karyawan, cuman ini fakta yang terjadi seperti ini. Kalau teman-teman jadi karyawan yang udah mau dia buat banyak, mau dia buat sedikit, dapatnya segitu-gitu aja. Apa nggak stres orang? Gue udah cari kerja, gue kerja capek, tapi yang gue dapetin nggak berharga gitu. Maka nggak ada orang sejatinya orang yang pengen investasi di uang, kan nggak, itu uang orang bodoh sebodoh-bodohnya. Masa investasi di uang, itu uang salah gitu. Nah, maksudnya kurang tepat lah ibarat kata gitu. Nah, kembali kepada marketing nih, sekarang saya kembali ke marketing. Kenapa saya bilang ini ada kaitannya dengan marketing? Karena zaman dulu begini, ada yang namanya, kita tahu ya, marketing 1.0 sampai marketing 6.0 gitu ya, kalau teman-teman tahu. Itu dari tahun 1930 itu marketing 1.0 itu udah ada gitu kan, udah ada. Nah, dan karena saat itu masih di backing sama emas, di backing sama emas gitu kan, uang itu masih berharga lah karena dia ada emas di belakangnya gitu. Akhirnya marketing 1.0 itu ke product centric disebutnya. Oke teman-teman, saya mau breakdown dulu ya. Saya mau breakdown dulu kepada teman. Marketing itu berbeda dengan selling ya. Ada orang bilang, tuh marketingnya gimana? Pokoknya gue gimana sana supaya gue nyampe dia beli. Nah itu bukan marketing namanya, itu selling. Jadi marketing itu tugasnya untuk mencari traffic, mencari orang, leads itu supaya orang datang, ya. Nah, si orang tadi call to action, kalau bahasa videonya itu call to action, mencari aksi supaya orang itu beli. Nah itu selling. Jadi marketing sama selling itu sebenarnya dua hal yang berbeda, jangan disatukan. Tapi kalau memang teman-teman ada yang usaha sendiri, gua marketing iya, gua selling juga iya, nah itu bagus. Ya, itu bagus teman-teman. Jadi teman-teman harus paham dua bidang ini gitu. Nah, gimana supaya dia mau beli dan gimana cara supaya dia datang. Nah, itu dua orang yang berbeda, sebenarnya dua tugas yang berbeda. Jadi jangan disamakan ya antara dua orang itu. Nah, oke, sekarang kita kembali lagi ke marketing tadi ya. Marketing tadi yang tadi pada intinya supaya dia datang dapat leads, supaya dapat traffic gitu ya. Marketing 1.0 itu terjadi pada awal abad 19 sampai awal abad 20-an.
di mana itu lebih ke product centric. Nah, tujuan utama dari apa ya namanya? Tujuan utama dari marketing ini gitu ya, marketing 1.0 ini, marketing 1.0 kalau teman-teman tahu itu juga dari mana? Dari Amerika. Coba teman-teman searching aja Asep Hermawan. Itu teman tahu itu penulis buku 1.0 sampai 6.0 ya. Jadi 1.0 sampai 6.0 itu Asep Hermawan dia dengan apa ya? Dia dengan guru-guru bukan dengan guru, dia dengan profesor yang dimana profesornya itu ini gitu, profesornya itu orang Amerika juga gitu. Jadi emang ini kembali ke Amerika. Nah, revolusi marketing itu tadi dari awal ya Amerika. Kenapa ke product centric gitu? Contoh nih, saya ini ada mikrofon ya teman. Ini ada mikrofon. Mikrofon ini gimana caranya? Fiturnya banyak. Misalkan dia tahan banting, tahan apalagi tahan benturan, dia tahan dibakar, tahan apa. Pokoknya satu produk ini gimana caranya supaya murah gitu kan? Supaya murah tapi dia banyak gitu. Tapi dia banyak fiturnya. Dia banyak fiturnya tapi murah gitu. Makanya dulu ada namanya kalau mobil pertama kali Henry Ford gitu ya. Dia membuat mobil Ford Model T gitu ya. Ford Model T tahun itu dia membeli mobil tuh banyak fiturnya tuh. Kan dulu mah kan sebelum ada Ford itu ya, sebelum kalau Henry Ford nggak bikin mobil, semua orang itu kemana-mana pakai kuda. Bayangin aja kalau teman-teman kemana-mana pakai kuda. Masa nanti ke apa ya di bawah gedung gitu kan, basement, kudanya satu, itu bingung ini kuda gue yang mana gitu kan. Masa kudanya kakinya dipotong supaya ceper kan nggak mungkin ya kan. Maka Henry Ford itu salah satu pengemuka juga. Nah, dia dari luar negeri juga gitu, teman-teman. Nah, dia membuat produk, salah satunya yang saya tahu ini mobil Ford ini. Jadi gimana caranya kita membuat satu produk, dia murah, kalaupun dia nggak murah, dia itu bisa dia itu banyak fiturnya. Kenapa tujuan seperti itu? Karena saat itu semua orang itu punya emas, punya uang yang ada emasnya, masih belum dicurangin gitu, masih belum dicurangin secara parah gitu. Tahun itu kan emas tuh masih jadi bajingan. Akhirnya ya udah lu jual apa aja pasti laku ya saat itu, karena semua orang kaya, semua orang punya duit. Gue mau beli apa kayak beli apa, gue punya duit gitu. Nah, akhirnya karena semua orang punya duit, kan tadi sejarah keuangan tahun 71 ada yang namanya tadi itu apa Federal apa namanya Federal perjanjian Bretton Woods itu kan tahun 71 tadi itu diresmikannya oleh Presiden Richard Nixon gitu kan. Nah, kenapa ada marketing ini 2.0? Kenapa nggak 1.0 aja tadi? Tadi saya bilang karena uang itu dicurangin gitu, sistem uangnya dicurangin. Jadi kita itu nggak nggak punya uang lagi, nggak sebebas-bebas itu kita punya uang. Karena uangnya semakin nggak berharga. Jadi orang tuh kalau pengen beli apa-apa tuh mikir, gue mikir nih, beli ini mikir gitu. Akhirnya membuatlah strategi para marketing ini gimana caranya gue supaya laku. Ada marketing 2.0 gitu kan. Itu eranya 1950 sampai 1980, koreksi kalau saya salah ya. Dia sekitar tahun segitu yang dia setelah ada perjanjian apa ya tadi namanya? Perjanjian Bretton Woods ya. Nah, tujuan utamanya adalah memahami dan memenuhi kebutuhan gitu. Jadi dia apa nih kebutuhan dia nih? Terus konsumen adalah raja gitu. Segmentasi pasar, targeting dan positioning ini ciri-cirinya gitu. Strategi ciri khasnya itu riset produk itu sangat ditentukan gitu. Contoh sekarang nih teman-teman, misalkan saya kembali ke rumah ya. Kalau misalkan teman-teman marketing 1.0, contoh teman-teman bisa gitu. Rumah ini misalnya pertama rumah ini dia ada 2 lantai, 3 kamar tidur, luas tanah 120, bahan bangunan premium, semuanya ada, bayangin. Nah, di 2.0 tadi, ya kan, karena teman-teman itu lebih ke customer centric gitu. Gimana caranya ngebangun satu produk yang dia itu punya satu fitur aja. Contoh, kalau teman-teman tahu sampo clear ya. Kalau teman-teman tahu sampo clear,
sampo clear itu kan dihususkan buat siapa? Buat orang yang menghilangkan ketombe. Ya, kalau perusahaan sampo tadi pengen membuat, itu kan masalahnya ya, pengen cari masalah. Oh, masalahnya ini rambut suka ketombe, maka dibuat sampo clear gitu. Nah, kalau para perusahaan sampo tadi pengen buat apa, misalkan rambut rontok, ya beda lagi, bukan clear namanya ini. Jadi tadi makanya disebut kenapa customer adalah raja, makanya disebutnya raja kenapa? Karena setiap masalah customer itu dikasih satu produk gitu. Supaya udah ini aja nih gua nih. Memang dibilang nanti semakin banyak dong produk-produk A, B, C, D. Iya, memang tujuannya seperti itu. Supaya orang-orang tuh, wah, gue butuh banget nih ini gitu kan, gue butuh banget nih ini. Contoh gini, kalau saya ilustrasikan nih teman-teman, ada misalkan dua toko ya kan, dua toko nih, toko A dan toko B. Toko A ini jual beras 1 ton, toko B jual beras 1 ton, tapi di toko B ini, ya di toko B ini itu bukan cuma jual beras, tapi dia ada minyak, ada telur, ada apalah pokoknya bahan sembako semuanya. Bayangin kalau teman-teman nih yang sebagai pembeli ya, pengen membeli beras, teman-teman lebih melihat toko A atau toko B? Coba jawab dulu. Ya biar ada interaksi kita. Teman-teman ada di suatu posisi di mana ada dua toko yang dua-duanya menjual beras sama 1 ton 1 ton, tapi yang toko sebelahnya lagi bukan cuma beras yang dijual, tapi ada minyak, ada telur. Ya, kenapa coba? Teman-teman mau milih yang mana? Boleh dijawab dulu di kolom komentar atau mungkin langsung ngobrol, nggak apa-apa, langsung ngomong. Halo? Biar nggak ngantuk kita ya. Halo? Halo? Oh, Mas. Ya, gimana nih? Coba tolong yang lain, kira-kira kalau ada dua pilihan itu, dua toko, pilih yang semuanya beras atau pilih yang beras dan ada berbagai macam lainnya? Beras. Halo? Pilih Beras. banyak macamnya, Kak. Pilih banyak macamnya. Kenapa pilih banyak macamnya? Bisa milih-milih. Saya kan butuhnya nggak cuma Bisa. beras doang. Ya, contohnya kan saya tadi tanya nih teman-teman ya. Ini saya contohnya nih ya, misalkan teman-teman itu cuma pengen nyari beras aja gitu, pengen ceritanya nyari beras aja gitu kan. Nah, ada dua toko, yang satunya jual beras, yang satunya jual beras juga, tapi ada barang yang lain. Nah kan kalau posisi teman-teman yang dia cuma nyari beras, pasti teman-teman lihatnya, oh ini nih, ini nih spesifik nih, dia jual beras doang gitu loh. Ya kalau memang dia nyari yang lain ya memang apa toko B solusinya itu pilihannya gitu ya gitu. Jadi kalau teman-teman ngelihat satu toko yang ngejual lebih spesifik lagi dan lebih spesifik lagi, makanya ada namanya positioning gitu. Contoh nih, saya itu afiliat TikTok. Saya ini jual buku TikTok, ini afiliat. Saya punya positioning. Positioning ini pertama riset pasar. Oh, sekarang itu orang-orang mulai nih bikin konten afiliat. Oke, berarti mereka butuh panduan dong, ya. Nah, terus mereka punya segmentasi. Oh, ini tujuannya buat siapa nih segmennya? Segmen buat pemula, afiliator pemula. Ya gitu kan. Afiliator pemula. Nah, afiliator pemulanya yang kayak gimana? Yang dia nggak ngerti gimana dari setting dari awal sampai akhir. Nah, jadi ini positioningnya jelas. Nah, semakin kita jelas positioningnya, kita tuh pengen jadi seorang yang dia itu udah gue tuh cuma ngadain ini gitu. Gue cuma ngadain ini, semakin maka orang tuh semakin wah ini udah ini kalau inget ini, kalau inget toko beras, ingetnya toko A karena udah dia doang yang full gitu ngadain beras, jualin beras gitu. Jadi itu apa ya, marketing 2.0. Jadi banyak produk, ya kan, banyak produk, tapi setiap satu produk itu punya satu fitur aja, dan satu fiturnya itu ya adalah masalah dari konsumen gitu teman-teman. Nah, terus ada lagi tuh, karena tadi kan orang-orang akhirnya ketika teman-teman misalkan jualan nih, ya mohon maaf aja, apapun jualan itu ada produk itu yang produk winning, ada produk sampah. Kenapa saya bilang sampah? Ya memang sampah gitu. Dia ngomongnya dong kayak yang benar, tapi ternyata enggak. Pas dipakai enggak. Gitu. Gitu kan. Ternyata enggak. Kayak gitu. Akhirnya
banyak stigma negatif dari kalangan masyarakat. Dibilang gini, dibilang, wah, gue kalau ketemu orang marketing pasti gue dikibuli nih, gitu, yang kena kibul ya. Oke, oh ya teman-teman, langsung itu slide-nya tolong diituin dong, menyesuaikan aja. Ini sekarang marketing 3.0 ya kan? Itu coba slide-nya diputar ya. Ini kan saya sekarang bahas marketing. Bentar ya. Itu tim tolong ya, jadi slide-nya diarahkan ke ini, diarahkan kepada yang sedang saya bahas ya. Nah, marketing 3.0 itu apa? Marketing 3.0 itu kepada human centric gitu. Karena tadi sering dibodohin ya kan, yang orang-orang ngerasa gue di apa ya, ibarat kata gue ditipu nih sama orang-orang sales ini. Sales itu kan nama salah satunya marketing juga gitu kan. Maka akhirnya ada human centric atau values gitu, value. Dia menyentuh kepada hati, kepada perasaan, tujuan utamanya. Makanya kalau teman-teman tahu, contoh nih kalau ada produk, misalkan teman-teman punya mobil, punya misalkan motor lagi deh, motor Harley Davidson. Harley Davidson dia itu jual apa sih? Dia itu bukan jual motor doang teman-teman. Dia itu jual kebebasan. Gitu. Nike jual apa? Nike cuma jual sepatu. Yang jual sepatu banyak, tapi yang dia jual itu apa? Kesehatan. Orang yang beli punya sepatu Nike, dia pasti dia anggapnya orang yang sehat lah gitu, ya kan? Ya, makanya saya bilang dia kepada human centric. Jadi gimana caranya supaya teman-teman, oh kalau teman-teman beli ini, teman-teman akan merasakan seperti ini. Contohnya misalkan saya jual parfum. Kalau teman-teman beli parfum ini, teman-teman akan menjadi wanginya itu seperti Ronaldo lagi habis mandi gitu contoh. Ya, atau seperti wangi Ronaldo. Itu kan membuat emosi. Membuat saya tuh wah, iya gitu. Padahal mah ujung-ujungnya kayak gitu ya, marketing lagi, strategi lagi. Bisa jadi si Ronaldo itu nggak wanginya kayak gitu, tapi ya namanya tadi strategi. Kenapa ada strategi? Karena uang tadi yang semakin sedikit semakin gimana caranya. Jadi kalau di ibarat kata ngibulin orang, kalau produknya emang bagus ya nggak ngibul gitu, tapi yang menjadi permasalahannya ini produknya jelek gitu, tapi ngomongnya kayak yang gimana. Nah itu yang jadi permasalahan. Makanya kenapa kita kalau punya produk bagus gitu ya, nanti juga orang lain pasti mau. Belum tentu teman-teman, karena orang juga ada skeptisnya, karena dia mungkin udah pernah, gue diblonin nih, gue ditipu nih sama orang gitu. Jadi contoh mau teman-teman beli mobil Pajero kan dianggapnya mobil kemewahan gitu. Nah itu makanya orang-orang yang suka beli Pajero kan arogan gitu, karena gue ngerasa nih gue raja jalanan gitu. Jadi menjual emosinya gitu, menjual emosi, bukan menjual sekedar lagi cuma menjual mobil doang atau menjual rumah doang. Contohnya kalau kita bikin rumah nih, contohnya misalkan gini, saya bikin perumahan ini gitu kan, di dalamnya itu ada masjid ya kan, ada taman hijau. Kita tujuannya itu untuk membangun komunitas yang cinta akan lingkungan yang sehat. Nah itu kan lingkungan sehat juga sebuah emosi. Oh nanti gue bakal, kalau gue beli rumah ini gitu kan, nanti gue bakal jadi punya komunitas yang isinya tuh orang-orang yang peduli dengan lingkungan. Akhirnya dalam benaknya, oh iya, gue beli rumah ini sama dengan gue beli kesehatan, gue beli kemewahan gitu. Contoh lagi misalkan, kalau teman-teman beli produk ini, uangnya itu akan saya sumbangkan misalkan untuk anak-anak yang kurang ini, contoh di kontennya itu ya. Nah, itu juga sama. Oh, kalau gue beli ini, tandanya berarti gue sodakoh ke orang yang fakir gitu. Itu membangun emosi. Akhirnya orang lain tuh bukan cuma beli barangnya dong. Beli barang belum tentu. Dia mungkin pengen barangnya tuh 30%, tapi 70%-nya lagi emosinya kemainin. Wah, gue pengen berbagi nih. Gue harus berbagi pokoknya. Dengan cara ini gue dapat barang, gue dapat berbagi juga dong. Nah, itu strategi lagi. Nah, lanjut. Karena strategi yang tadi itu juga ada kalanya redup. Kenapa bisa redup? Ada marketing 4.0.
Nah, ini marketing yang makin benar lagi nih ya. Marketing 4.0 itu karena dari tahun 2000 itu mulai adanya internet, ya mau koreksi kalau saya salah ya. Itu pokoknya ada internet, makanya ya, makanya marketing tadi itu ada dua dunia gitu ibaratnya. Ada dunia online, ada dunia offline. Gitu, teman-teman. Nah, integrasi antara online dan offline. Contoh teman-teman misalkan jual rumah, bikin konten gitu kan. Nah, kontennya tadi itu, ya kan? Kontennya tadi itu eh supaya orang datang, kan teman-teman rumahnya nggak mungkin dong rumah virtual, rumahnya mah ada, wujudnya ada. Cuma teman-teman dengan memasarkan tadi itu bisa apa ya namanya? Itu menggunakan marketing 4.0 karena dia ada offline-nya. Jadi teman-teman ngasih tahu ke orang lainnya dengan cara online. Sedangkan orang datang itu secara offline gitu. Itu perpaduan. Kenapa ada itu? Karena tadi adanya internet. Nah, jadi teman-teman bisa nih memainkan contoh misalkan di video itu gimana caranya supaya teman-teman pakai marketing 4.0 di mix dengan marketing 3.0. Caranya gimana? Bikin konten yang hook-nya itu membuat gairah orang lain mau. Kalau kalian di rumah ini, kalian bakal bebas. Contoh seperti itu, apaan nih? Gitu. Kalau kalian di rumah ini dekat dengan, misalkan tadi saya bilang, misalkan dekat dengan lingkungan yang sehat. Rumah ini dekat dengan mall. Itu salah satunya itu adalah rumah yang adalah strategi marketing 4.0 yang dimix isinya dengan 3.0 karena dia menggugah rasa manusia untuk membeli gitu. Nah, oke, setelah marketing 4.0, contohnya misalkan ya saya jelasin, cek virtual tour rumah kami di Instagram, teman-teman bisa, jadi si customer itu tadi kan si buyer itu beli ngelihat oh foto-foto rumahnya nih di Instagram nih, oh bagus ya kan, dan TikToknya booking online di hanya DP 1 juta, konsultasi via WhatsApp itu kan online, tapi ketika dia datang survei ya offline. Nah itu perpaduan. Nah, semakin ke sini, ya kan ada lagi AI kan. Kalian tahu, teman-teman tahu AI. Nah, jadi gini, marketing itu selalu berjalan, nggak berulang. Marketing itu selalu berjalan ke depan, tapi yang lain, yang belakang itu nggak harus ditinggalin. Kita bisa mix tadi, kita bisa mix. Contoh yang tadi saya contohin, teman-teman bikin konten aja udah menerapkan marketing 4.0, ya kan, 4.0. Tapi isi kontennya itu menggugah rasa agar orang itu merasa, wah gila ini rumah, gua banget ini rumah gitu kan. Karena kalau gua punya rumah ini, gua ngerasa kayak sultan, atau gue rumah Sultan Andara misalkan contoh gitu. Gua jadi sultan gua gitu kan. Jadi itu marketingnya, ngomong dengan caranya itu dengan virtual, tapi konten 3.0 gitu. Jadi menggugah gairah. Nah, sekarang kembali lagi ke marketing 5.0. Nah, kenapa ada 5.0? Karena gitu, adanya AI, adanya big data, adanya chatbot. Sekarang gini teman-teman, kalau teman-teman tahu kan, sekarang di pintu tol aja gitu, kalau kita ke tol, tap 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 aja udah nggak ada kan, hampir nggak ada. Kalau teman-teman lewat tuh kan ada. Jadi kita disimpan di apa, kalau teman-teman tahu di depannya itu di apa namanya, di mika lampunya gitu kan, di headlamp lampu kendaraan itu disimpan. Orang tinggal ngerekam, tek langsung masuk, tinggal langsung kebuka. Jadi itu AI. Nah, maksudnya gimana? Maksud saya gini. Jadi marketing 4.0 itu contohnya kalau kita terapkan di penjualan rumah gitu. Ada yang namanya, kalau teman-teman tahu AI itu chatbot namanya itu ManyChat. Kalau teman-teman tahu ManyChat. Jadi contoh gini, makanya suka ada teman-teman, kan saya kalau teman-teman follow akun saya, Instagram saya itu sering tulis ini ya, komen ini, nanti gue kasih tahu. Nah itu yang chat teman-teman tuh bukan saya sebenarnya, itu ManyChat, itu chatbot namanya. Jadi kalau ada yang bilang gini, nanti ada pesan ini, ya itu salah satu. Jadi teman-teman misalkan, buat kalian yang mau komen booking sekarang dan gue kasih tahu rumahnya di mana. Nah itu marketing juga.
gitu. Itu marketing tetap, itu marketing online tadi ya, marketing 4.0 dengan ya marketing ya 4.0 dengan dibaluti AI tadi. Jadi supaya teman-teman nggak capek, itu efisiensi, nggak harus balasin satu-satu, dan capek ya kan. Jadi dengan adanya ManyChat ya kan, tadi teman-teman nggak harus balas lagi, dia langsung otomatis datang. Ini Bu alamatnya di sini gitu. Jadi teman-teman tinggal ngelit. Nah itu tinggal nanti kalau dia udah saya pengen ini, datang dia. Nah itu tunggal tugasnya seller, tunggal tugasnya gitu ya, tugasnya penjual gitu. Nah itu contoh marketing 5.0. Nah kan kalau dalam rumah nih, contoh misalkan teman-teman juga menjual rumahnya kalau offline-nya itu yang smart lock, ya kan? Ya kan? Itu juga teknologi, ya kan? Oh nanti teman-teman nggak harus pakai kunci lagi, dia pakai 1, 2, 3 kode. Ya itu sebenarnya marketing juga. Jadi bukan sekedar kayak kenapa sih gua harus pakai ini? Itu sebenarnya bukan cuma fitur yang karena ini canggih nih. Kenapa coba canggih? Ya iya canggih aja. Jadi keren, orang pengen tahu. Kenapa orang harus pengen tahu? Ya karena memang marketingnya seperti itu. Karena semakin berkembangnya produk, semakin berkembangnya hal-hal yang ada di dunia gitu kan, akhirnya orang-orang tuh melaksanakan apapun dengan teknologi. Nah terakhir kita ke marketing 6.0. Ini sampai sekarang ya, marketing 5.0 itu dia lebih kepada etika atau kesadaran sosial atau keberlanjutan, ya kan? Jadi contohnya kalau teman-teman jual rumah, kalau perumahan ini dibangun dengan konsep eco-friendly, gitu kan? Solar panel, sistem daur ulang air hujan. Jadi jatuhnya dia itu cinta kepada lingkungan. Makanya kalau teman-teman, ini saya kaitin lagi sedikit ke sejarah ya. Saya kaitin dikit. Kalau teman-teman tahu di apa sih namanya keuangan itu, kalau teman-teman tahu 2030 itu ada kayak slogan, ya kan? Slogan ini kalau teman-teman tahu, you will not own and will be happy. Nah, kamu nggak bakal punya apa-apa gitu, tapi lu bahagia. Nah itu tanda itu intinya ke situ. Nah itu beda lagi ya penjabaran, tapi maksudnya dari situ banyak akhirnya orang-orang banyak sekarang kita itu diomong kita jangan makan sapi itu nggak memakan rumput itu, ya kan, rumput itu kalau rumput habis kan sayang, apa ibarat kata ekosistem nanti rusak gitu. Makanya ada orang-orang yang ya kalau di Amerika ada tuh cewek siapa dia, pokoknya kita nggak boleh ada yang namanya merusak lingkungan gitu. Nah itu marketing 6.0 itu lebih kepada lingkungan karena sadar dengan adanya teknologi ada segala macam, orang semakin bebas ngelakuin apa aja, nggak dipikirin bumi ini makin hancur gitu. Nah itu masih sampai sekarang tuh masih terjadi conscious atau sustainability. Jadi itu marketing 4.0 ketika teman-teman praktikan di misalnya ada di perumahan, gimana teman-teman caranya buat rumah yang bisa sebisa mungkin ada 6 marketing itu. Dia udah apa namanya ibaratnya kualitas hidupnya di situ keberlanjutan. Misalkan ada daur ulang air hujannya bisa di situ dikasih tahu. Dengan di dalam video tadi bisa teman-teman gitu. Jadi makanya perlunya belajar marketing itu supaya kita bisa mengkomunikasikan sesuatu yang kita miliki gitu. Nah, kalau kita tahu apa yang harus kita miliki, nanti kan orang mau. Tujuan marketing itu supaya orang datang dulu kan, supaya ada lead, supaya ada traffic datang, gitu kan. Nah, jadi bukan kenapa orang-orang tuh orang rumah-rumah orang-orang kaya itu tiba-tiba ada solar panel, ada sistem daur ulang air hujan, itu bukan sekedar kayak dia pengen buat aja kayak keren, enggak. Itu memang marketingnya. Karena nanti sejatinya teman-teman kalau teman-teman tahu ada, ini yang saya tahu ya, ini bisa benar atau enggak, tapi yang pernah saya baca begini. Nanti kita itu akan di mana hidup kita itu kalau kita kan kayak pabrik batu bara kan mengeluarkan asap itu kan merusak lingkungan. Nah nanti per berapa kubik asap itu bakal dihitung, dipajakin. Oh ini dapat pajak berapa. Jadi teman-teman kalau punya teman-teman punya motor nih, motornya punya asap, jadi pajaki juga, asapnya juga dipajakin. Karena
tujuan siapa? Tujuan para elit gitu supaya ya ngomongnya sih tujuannya supaya alam itu tetap terjaga baik gitu. Tapi kan ujung-ujungnya kepada ke orang-orang yang nggak punya lagi gitu. Bayangin aja ya, udah mau uangnya terbatas gitu kan yang dia punya, tapi dia dikasih itu. Nah, akhirnya karena masalah itu marketing pun ya harus berubah gitu. Berubahnya dengan cara seperti itu. Gimana caranya memberikan pengalaman kepada pembeli gitu, memberikan kepada pengalaman kepada pembeli supaya dia merasa wah gue udah ini nih gue punya beli rumah ini gue punya etika, gue punya kesadaran sosial kalau gue beli punya rumah ini karena tadi ada sistem daur ulang air hujan segala macamnya. Jadi mungkin begitu aja pemahaman apa yang namanya sharing saya ya. Ya kalau teman-teman ada yang mau ditambahkan juga boleh. Saya terbuka sekali orangnya. Saya tipe emang orangnya tipe belajar. Jadi kalau memang ada yang salah mohon dikoreksi. Kalau memang teman-teman ada yang mau tanya silakan. Tapi kalau memang saya belum bisa jawab sekarang ya mungkin saya jawab nanti. Karena sejatinya kalau saya memang belum paham, saya belum mengerti ya saya tidak akan jawab gitu. Saya oh mungkin nanti gitu ya. Jadi saya bukan orang yang so tahu jadi tiba-tiba oh ini enggak gitu. Saya juga berdasarkan riset ini saya belajar ini bukan 1 2 hari gitu teman-teman. Nah makanya saya bisa pengalaman. Mungkin segitu aja ya untuk Mas yang apa sih nih Mas Ian ya yang jadi MC-nya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kembali lagi kepada MC. Oke. Eh, Keren banget ya dari sejarah uang sampai marketing 6.0 kita jadi makin sadar nih pentingnya adaptasi dan paham cara berpikir market zaman sekarang. Makasih banyak untuk Mas Irpianda Aziz atas pemaparan yang luar biasa. Nah, Ya, sebelum sama. sesi pertanyaan nih, kita masuk ke sesi pengenalan website intiproperty.com ya teman-teman. Jadi sekarang kita masuk ke sesi pengenalan dari tim kami. Buat teman-teman yang belum kenal intiproperty.com adalah platform properti yang memudahkan agent dan pemilik properti untuk jualan lebih efisien. Ada banyak fitur yang kami siapkan, mulai dari perbandingan harga properti, terus juga dashboard database pribadi, sampai fitur keanggotaan yang gratis untuk bantu teman-teman semua berkembang sebagai agent atau agensi. Nah, penjelasannya nanti kita akan disampaikan oleh tim IT kita yaitu Mas Rangga. Jadi untuk kepada Mas Rangga dipersilahkan waktunya. Oke, terima kasih. Gimana nih, masih pada semangat belum nih? Oke, terima kasih Iya, banyak masih. Mas Aziz. Seru banget nih tadi pembahasan tentang uang. Mungkin Iya, iya. kurang ini ya pembahasan Rothschild mungkin ya. Mungkin next ya. Pokoknya Iya, seru iya. banget tadi dari marketing, dari uang sampai marketing nyambung banget ya. Sampai pembahasan marketing karya Philip Kotler ya. Oke teman-teman, jadi di sini kita searching dulu. Jadi inti properti buat punya hadiah nih untuk teman-teman yang ikut webinar ini. Nah, hadiahnya apa? Jadi kita lagi ngadain yang namanya free trial, tapi bisa dapat booster ya. Jadi kalau kalian listing ini di sini dengan free trial, oh belum bisa. Oke, searchingnya udah kelihatan. Gimana udah kelihatan? Oke. Nah, jadi kita di sini punya hadiah buat teman-teman ya. Kalau teman-teman daftar di Inti Property, teman-teman bisa gratis yang namanya 2 kali listing dan 5 booster ya. Jadi untuk pengguna hari ini, kalau misalkan mau dapat bonus lebih, mungkin bisa chat admin ya. Nanti kita bakal tambahin namanya bonus listing. Jadi apa aja sih keuntungannya? Yang pertama udah pasti listing ya. Tuh, karena mungkin di sini mayoritas marketing properti ya. Jadi ini bisa jadi solusi untuk para marketing untuk naruh yang namanya listingan properti dengan booster dan listingan gratis selama 1 tahun gitu. Dan bonus juga kalau misalkan ngechat admin yang ada di grup kita kasih tambahan listing lagi. Tuh. Nah untuk database gimana? Jangan khawatir teman-teman.
kita coba dulu, kita rasakan manfaatnya. Ya mungkin ada yang mau bertanya mengenai inti properti gitu, atau mau bertanya sama Mas Aziz nih. Ya, mungkin saya sedikit menambahkan ya. Jadi teman-teman, tadi saya lupa, kalau marketing 4.0 kan online dan offline ya. Salah satunya itu bukan cuma konten ya teman-teman. Kita membuat website, kita menjual sebuah barang apapun di dalam sebuah website, itu pun marketing 4.0 ya, kalau teman-teman tahu ya. Jadi itu bagian dari 4.0 marketingnya. Makanya mungkin teman-teman menggunakan website itu juga punya manfaatnya. Ya, walaupun ya teman-teman harus terus belajar juga di website itu gitu. Jadi mungkin adanya website ini bisa membantu gitu ya teman-teman buat yang punya agent tadi. Ya Ya. mungkin gitu aja Mas ya. Oke, terima kasih Mas Aziz. Dan ya, jangan lupa untuk daftar ya, karena promonya ini betul-betul lagi besar ya. Oke. Oke, dikembalikan untuk Mas Ian ya. Oke, mungkin itu perkenalan untuk ini ya apa untuk website. Jadi untuk secara websitenya ini adalah intiproperty.com yang udah kita bangun, yang bisa nantinya ngebantu teman-teman semua untuk apa namanya, untuk bisa beriklan di sini ya teman-teman. Jadi nanti kita juga udah banyak nyediain fitur-fitur yang bisa bantu teman-teman, misalnya seperti teman-teman bisa nginput database, terus juga nanti konsumennya bisa ngelakuin fitur perbandingan properti supaya apa ya, supaya nanti dia bisa memilih dan mengambil keputusan untuk properti mana yang akan dipilih gitu. Oke, mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Ini udah ada satu pertanyaan dari Mbak Bila ya. Satu, di era digital, ketika konsumen bisa langsung membandingkan harga rumah secara online, bagaimana strategi follow up bisa menambah nilai lebih selain sekedar harga. Itu yang kedua, dalam era marketing 6.0 yang menggabungkan AI, kesadaran sosial, dan teknologi, bagaimana uang digital bisa menjadi alat untuk meningkatkan customer experience yang lebih personal dan aman. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua bisa dijawab oleh Mas Irfan Aziz ya. Pada ini silakan Mas. Oke, tadi yang marketing 4.0, 6.0 mungkin kalau ini sebelumnya ini kan lebih kepada apa ya? Ini barangnya misalkan contoh, saya kasih contoh apa kalau bagai uang digital itu apa seperti kayak mungkin ya kasih kelebihan aja, kasih kelebihan, kasih tahu kalau memang di dalam misalkan contoh nih teman-teman kan nih maksudnya ini experience itu supaya dia ngerasa aman nih gue pakai membeli sesuatu dengan uang digital aman ya gitu bukan ya? Ya kalau memang seperti itu begini, kasih fitur yang jelas apa buktinya memang dia aman, mungkin teman-teman bisa kasih apa ya, ibarat kata testimoni gitu memang untuk menggunakan di sini di platform ini itu aman. Nah, jadi nggak mudah dihack segala macam ya. Jadi kasih mungkin untuk saran dari saya apa jawaban dari saya untuk menjawab pertanyaan nomor 2 itu, coba berikan sebuah fitur yang memang fiturnya sudah diuji memang aman dan kasih tahu ke orang lain, dan orang lain agar mencobanya. Kalau bisa memang harus free ya nggak apa-apa, free dulu, terus setelah memang teruji aman akhirnya ya eh, gimana ya, akhirnya orang bakal trust gitu, bakal percaya menggunakan apa namanya tadi uang uang digital tadi ya. Mungkin itu dari saya, mungkin kalau ada tambahan dari
tim inti properti atau dari MC boleh silahkan. Oke, mungkin itu pertanyaan untuk yang nomor 2 ya, soal era marketing 6.0. Untuk pertanyaan yang pertama nih, yang soal strategi follow up ya, sebenarnya untuk strategi follow up itu kita udah sampein di webinar sebelumnya langsung sama Mas Farid dari agensi Farid Property, tapi mungkin saya bisa jawab sedikit ya. Eh, Bagaimana strategi follow up yang bisa menambahkan nilai lebih selain sekedar harga ya. Jadi untuk di era digital pastinya selain harga ya konsumen juga mikir-mikir tentang ini sih. Nilai dari lokasi juga, nilai selain dari nilai lokasi, terus juga nilai dari secara bangunan juga pasti kan di era sekarang ini konsumen juga udah semakin pintar ya. Jadi nggak cuma sekedar harga, dia juga pasti ngelihat secara lokasi nih. Misalnya lokasinya berapa menit dari tempat kerjanya atau transportasi umum yang biasa dia gunakan gitu. Jadi pastinya selain harga yang menjadi pertimbangan dari konsumen supaya bisa menambah nilai untuk properti tersebut juga itu bisa jadi lokasi. Jadi lokasi yang misalnya sudah ramai, terus juga dekat dengan beberapa transportasi umum seperti tol atau juga sebagai pusat perbelanjaan dan stasiun itu juga bisa menambah nilai gitu untuk properti tersebut. Dan juga pastinya dengan misalnya desain rumah yang bagus ya, seperti beberapa sekarang tuh lebih konsumen banyak yang suka lebih ke desain-desain modern minimalis gitu. Mungkin seperti Skandinavian atau American style. Jadi pastinya konsumen lebih ingin bisa mendapatkan kenyamanan di rumahnya gitu. Jadi ya selain dari harga doang, pastinya kita juga dari sisi marketing kita harus menonjolkan sisi dari lokasinya yang strategis dan desain rumahnya yang bagus juga. Dan juga untuk bisa juga untuk menarik konsumen supaya lebih berminat dengan properti yang kita tawarkan ya. Pastinya kan promo-promo juga bisa menjadi pilihan gitu. Jadi mungkin promo misalnya ada gratis AC atau ada gratis biaya KPR atau seperti beberapa developer pun ada yang bisa memberikan gratis motor gitu sih. Mungkin itu yang bisa saya jawab sih. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang kurang bisa ditanyakan aja di grup yang udah kita sediakan. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan yang mau ditanyakan. Satu pertanyaan lagi boleh sih, karena supaya nggak terlalu malam juga. Ya, sama-sama Kak Ena. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya. Buat pertanyaan mungkin dari ini untuk Mas Rifyanda Aziz. Bagaimana potensi emas ke depannya nih Mas, kalau boleh tahu? Mungkin bisa langsung dijawab. Oke, untuk ini apa ya, Mas nanyain tentang investasi atau gimana ya? Kalau mungkin kedepannya yang saya pelajari, yang saya baca artikelnya, untuk emas itu memang dari dulu memang sejarahnya itu dia selalu naik, tapi naiknya tuh ya nggak volatile, nggak naik turun banget secara drastis, dia memang perlahan gitu. Tapi begini teman-teman, kalau teman-teman lihat sejarah tahun 1918 terus 2008 itu setiap kali ya, tadi saya bilang kalau potensi emas mungkin bakal naik terus ya, bagus ya, baik, cuman tadi harus teman-teman garis bawahi kalau emas itu naik ya, kalau emas itu naik yang naiknya itu gila-gilaan ya, dari tahun 2015 sampai sekarang yang paling tinggi itu di tahun sini itu
beberapa bulan setelahnya itu selalu ada kejadian yang namanya ibarat kata krisis. Jadi waktu itu di Lehman Brothers di Amerika itu bank, waktu itu emas naik ada kolaps. 1970 emas naik ada krisis. Jadi ya itu berarti maksudnya bukan saya bakal memastikan bahwa kedepannya bakal ada krisis. Bisa jadi karena sejarah dua itu membuktikan seperti itu terus gitu. Tapi kalau memang ternyata nggak ada ya alhamdulillah. Tapi untuk potensi di emas ini tadi teman-teman bisa ya kita karena ini kalau emas itu keuntungannya itu kalau teman-teman lihat satu kan inflasi itu kalau teman-teman realnya ya kan tujuan kita investasi itu untuk supaya uang kita itu nggak digerus sama inflasi ya kan. Kalau teman-teman investasi misalkan di reksadana 7% per tahun misalkan atau enggak terus bonds itu kan cuma berapa 3% 4%. Itu inflasinya ya bakal kegerus. Inflasi itu sebenarnya kalau realnya yang saya baca gitu itu 30%. Jadi kalau 30% berarti sebenarnya kalau Indonesia itu 2 kali lipatnya Amerika ya. Jadi kalau misalkan di Amerika itu 7%, berarti Indonesia 14%. Kalau di Amerika misalkan 15%, Indonesia kali duanya 30%. Nah, dengan dilihat dengan dari chartnya sejarah emas gitu apa sejarahnya uang itu inflasi sampai segitu turun gitu per tahun itu turunnya sampai 30%. Jadi gimana caranya supaya teman-teman punya investasi yang enggak kalah sama emas sama inflasi. Ya emas bagus gitu. Cuma tadi kekurangan dari emas itu kalau dalam jangka pendek nggak liquid. Liquid itu nggak mudah ditarik gitu. Contoh kalau teman-teman mungkin saya juga bukan orang ibarat kata ya Bitcoin banget, cuman kalau mungkin saya juga main saham, Bitcoin juga ya. Maksudnya gini, ketika teman-teman punya opportunity, ada kesempatan, punya uang, misalkan ada bisnis baru yang kira-kira ini hype banget, keren banget, teman-teman punya emas. Nah, emas itu kan nggak bisa langsung dijual hari itu juga gimana, ada potongan harganya, belum kita harus ada admin segala macam, itu ribet, gitu lama prosesnya. Jadi itu yang saya kurang suka, gitu kan? Ya saya kurang suka di situ. Maka kekurangan dari emas itu ya situ dan ya untuk skala keuntungannya dia bisa mengalahkan inflasi itu udah keren lah. Jadi cuma itu tergantung pada perspektif lagi ya teman-teman mau yang high risk kan atau yang low risk itu investasi itu ada dua, ada high risk low risk. Kalau ke emas berarti low risk, tapi dia bisa ngalahin inflasi. Kalau ke kripto gitu kan atau Bitcoin dia high risk karena volatile naik turunnya cepat. Cuman dia itu eh, karena volatile tadi sekarang bisa naik banget turunnya juga tajam gitu kan. Nah itu, jadi semua alat investasi itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing dan untuk potensi emas ke depannya ya dia pasti bakal naik karena tadi saya bilang uang itu nggak terbatas sedangkan emas itu terbatas scarce. Jadi kita itu investasi kepada sesuatu yang scarce, yang terbatas. Kenapa kita investasi ke tanah? Karena tanah terbatas nggak bisa dibikin lagi. Mungkin bisa dibikin lagi di pantai, tapi kan itu menghabiskan uang banyak banget gitu. Jadi mungkin itu sih ya jawaban dari saya. Jadi investasi di emas atau di apapun itu bagus dan intinya tujuan investasi itu supaya teman-teman minimalnya enggak kalah sama inflasi gitu. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari Mas Asrul Rifa nih. Bagaimana cara mengatasi kondisi inflasi pada harga rumah yang begitu cepat, tetapi tidak sesuai dengan pendapatan bulanan konsumen? Adakah solusi yang pas dengan metode di antara marketing 1.0 sampai 6.0? Saya mau cerna dulu. Bagaimana cara mengatasi kondisi? Begini ya teman-teman, ini perspektif saya aja. Terima kasih sebelumnya buat Mas Asrul Rifa. Eh, Tadi memang kondisi inflasi itu kan sebenarnya dari zaman dahulu tuh udah ada gitu. Kita tuh pernah hyper inflasinya itu tahun 98 kan itu. Harga nol anjloknya parah gitu kan.
Jadi sebenarnya dari zaman dahulu juga udah ada inflasi, cuma nggak sekencang sekarang. Karena tahun 70 ke tahun 2030 udah banyak banget, akhirnya begitu tuh udah banyak banget yang kebuang. Maka solusi marketingnya yang tadi itu, metode di antara marketing 1.0 sampai 6.0, apa metode yang tepat? Kalau menurut saya, semuanya harusnya digabungkan di mix gitu teman-teman. Kamarnya bagus, itu 1.0. Kedua, punya masalah. Buat teman-teman yang punya masalah, bunda-bunda, orang tua yang punya masalah, misalkan ke kantornya jauh, ya nggak? Kantornya jauh, berarti kasih nih, masalahnya ini nih, khusus nih, ya kan? Yang ketiga, teman-teman kasih, kalau beli rumah ini, teman-teman akan merasa menjadi Sultan Andara, contoh. Marketing 4.0 dijualnya di mana? Teman-teman bisa bikin konten tadi. Nah, konten tadi dimonetisasi bisa menggunakan ChatGPT atau apa namanya ManyChat. Nah, terus yang selainnya yang marketing 6.0 itu yang tadi menggunakan apa sih namanya kepada ini apa sih lingkungan tadi ya. Itu jadi ibaratnya gini, kenapa adanya marketing 1.0 sampai 6.0 itu tujuannya itu ya memang untuk mencegah apa namanya menjaga kita dari inflasi tadi gitu. Jadi apa menentukan harga yang lebih cocok? Ya yang lebih cocok gimana caranya kasih dia sebuah ini gitu. Kalau ada rumah misalkan mahal nih teman-teman. Kalau yang menurut saya nih ya, kalau ada rumah mahal gitu kan. Ini terlalu mahal nih gini-gini. Mana yang terlalu baik? Coba kasih lagi harga, naikin lagi harganya, tapi dia dimainin emosionalnya, psikologinya. Jadi jangan mentang-mentang rumah itu makin mahal, inflasi gede, terus rumah mahal gitu kan. Kita turunin, jangan. Yang ada berarti, oh ini rumah nggak punya value. Kalau kita naikin, terus kita kasih. Misalkan banyakin promonya. Kita naikin, kasih banyakin promonya, akhirnya orang-orang kan bakal bilang, wah, orang itu kan belum tentu beli rumah itu karena pengen rumah doang. Orang-orang tuh pada pasti fokusnya, coba deh teman-teman tanya kepada konsumen. Kalau promonya banyak, orang tua konsumen tuh pada, nah ini rumah udah gratis ini, gratis ini, gratis ini, gratis ini. Orang pada emosinya. Jadi maka tadi saya bilang, jadi marketing yang mana yang cocok? Ya semuanya cocok ya, tapi dipadukan tadi dengan cara dari 1 sampai 6 nggak ada, jangan ada yang dihilangin, semuanya harus tetap ada, tapi lebih difokuskan lagi kepada emosionalnya. Beri semakin banyak apa namanya kelebihannya, kasih lagi banyakin promonya biar merasa gue beli rumah bukan cuma rumah, banyak gue beli rumah dapat motor, dapat mobil, dapat apa, jadi membuat gairah rasa, oh gue nih harus punya nih gitu. Karena orang itu belum tentu sebenarnya beli sesuatu itu bukan karena dia mau, kadang-kadang karena dia emosi, wah gue harus punya nih kayak gini gitu. Jadi itu saran apa jawaban dari saya. Mungkin kalau ada yang mau nambahin boleh, atau mau ada yang terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Fikian Aziz yang udah membawakan materi dan juga udah jawab pertanyaan ya. Mungkin kita tutup aja ya untuk webinar hari ini. Terima kasih untuk semua yang udah hadir dari awal sampai akhir. Jangan lupa nanti pasti akan ada webinar-webinar lainnya dari indieproperty.com dengan topik-topik yang seru dan relevan buat kamu yang pasti aktif di dunia properti atau bisnis online. Pantau terus info webinar selanjutnya dan buat yang jadi member, buruan gabung gratis di indieproperty.com. Jadi sebelum kita akhiri ya, boleh kali foto dulu. Eh, kita buka aja kameranya nih. Kita foto bareng dulu, habis itu baru kita tutup. Yuk dibuka untuk teman-teman semua, kameranya boleh banget nih. Kita foto bareng dulu. Ya, Oke, sama-sama Mas Rodipa. oke. Kita foto bareng yuk. Eh, kita screenshot nanti untuk operator bisa langsung di screenshot ya. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3.
Sekali lagi, oke, 1, 2, 3. Oke, cukup ya. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan juga dan sampai jumpa di event selanjutnya. Saya Ian sebagai MC, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya.